Assalamualaikum, Waalaikumsalam. selamat siang. Siang, Bu. Baik, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Sebelumnya, perkenalkan, Bu. Nama saya Nabila Duratusipa. Baik, karena Mbak Nabila sudah memperkenalkan diri, sekarang saya akan memperkenalkan diri. Saya itu adalah Hanum Salsabila, bisa dipanggil dengan Ibu Hanum. Nah, saya di sini, Ibu udah tahu kita mau ngapain. Belum, Bu. Saya belum tahu. Baik, di sini kita akan melakukan uh, konseling yang dilakukan secara online. Jadi kita sekarang sedang melakukan konseling tapi dengan menggunakan teknologi. Gitu. Kayak ini kan kita menggunakan video call. Gitu. Jadi kita berbasis online. Uh, Sebelumnya Mbak Nabila masih sekolah atau udah bekerja? Saya sudah bekerja, Bu. Baik, sebelum itu apakah Mbak Nabila pernah melakukan sesi konseling? Saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan konseling. Nah, konseling itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah dengan tujuan untuk memecahkan masalah tersebut dan belajar cara menghadapinya. Nah, gimana sih cara kenapa Mbak Nabila bisa memutuskan untuk melakukan sesi konseling? Saya sedang mempunyai masalah di pekerjaan, Bu. Baik, jadi peran Ibu di sini itu sebagai konselor untuk berusaha membantu Mbak Nabila untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Mbak Nabila hadapi. Sebelum itu saya berharap Mbak Nabila aktif dalam mengemukakan masalah Mbak Nabila, terbuka, terus juga jangan takut masalah Mbak Nabila bakal diketahui oleh orang lain. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui orang lain, Bu. Mbak Nabila jangan khawatir karena insya Allah Ibu akan menjaga rahasia. Terus juga karena di dalam sesi konseling ini ada beberapa kode etik, yaitu yang pertama ada kode asas kerahasiaan, keterbukaan. Jadi kayak Mbak Nabila tuh jangan ngerasa untuk ragu untuk mengungkapkan pendapat Mbak Nabila atau masalah Mbak Nabila, dan jangan takut diketahui oleh orang lain. Baiklah, kalau begitu, Bu, saya akan berusaha lebih terbuka kepada Ibu. Sekarang apakah Mbak Nabila bisa mengemukakan apa yang menjadi masalah Mbak Nabila? Sebenarnya, saya merasa sangat tertekan di pekerjaan saya akhir-akhir ini. Setiap kali ada masalah atau kesalahan, saya selalu merasa disalahkan. Bahkan ketika saya sudah berusaha sebaik mungkin, tetap saja saya yang menjadi sasaran. Itu membuat saya merasa tidak dihargai dan cemas terus. Dan kepikiran terus, Bu. Saya mengerti itu pasti rasanya sangat melelahkan. Rasanya sangat tidak adil ketika kita merasa udah memberikan yang terbaik. Misal Mbak Nabila sudah memberikan yang terbaik, tetapi tetap menjadi pihak yang disalahkan. Nah, bisa Mbak ceritakan lebih detail tentang situasi di tempat kerja Mbak Nabila yang membuat Mbak Nabila merasa seperti itu gimana? Ya, misalnya minggu lalu saya bekerja keras untuk menyelesaikan sebuah proyek besar, namun ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa rekan saya ikut bertanggung jawab, tetapi atasan saya malah menyalahkan saya sepenuhnya. Saya merasa kecewa karena mereka tidak mendukung dan tidak mendukung saya dengan dukungan yang seharusnya. Gitu, Bu. Itu tentu sangat frustasi bagi Mbak Nabila, terutama ketika Mbak Nabila ngerasa tidak mendapatkan pengakuan atas usaha yang Mbak Nabila udah lakukan gitu. Nah, rasanya tuh seperti Mbak Nabila harus menanggung beban sendiri. Apa sih yang Mbak Nabila rasakan setelah peristiwa itu terjadi?
perasaan itu sangat wajar muncul ketika kita ngerasa tidak dihargai atau disalahkan terus-menerus. Tapi penting untuk diingat bahwa tidak ada yang sempurna dan semua orang bisa membuat kesalahan. Mungkin Mbak Nabila ngerasa disalahkan, tetapi itu nggak ngejadi bahwa Mbak Nabila sepenuhnya bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Nah, apa yang menurut Mbak Nabila bisa membantu Anda mengatasi perasaan Mbak Nabila ini? Mengelola ekspektasi terhadap diri sendiri memang sangat penting. Nah, Mbak Nabila tuh bisa berusaha memberikan yang terbaik, tetapi juga memberikan ruang untuk diri Mbak Nabila melakukan kesalahan tanpa Mbak Nabila ngerasa salah atau takut. Misal, boleh jadi ada ekspektasi yang tidak realistis di tempat kerja, dan Mbak Nabila tidak harus memikul beban tersebut sendirian gitu loh. Ada cara untuk mengkomunikasikan ini dengan atasan Mbak Nabila, kayak seperti di biasanya di PT itu ada leader gitu. Nah, apa sih yang menurut Mbak Nabila jika kita mencoba menyusun cara untuk berbicara tentang ini dengan cara yang lebih terbuka gitu kepada atasan Mbak Nabila gitu? Gimana cara Mbak Nabila ngobrol ke atasan Mbak Nabila? Baik, saya mengerti kekhawatiran ini. Namun berbicara tentang bagaimana Mbak Nabila ngerasa dan mendiskusikan cara-cara untuk bekerja lebih efektif bukanlah tanda kelemahan Mbak Nabila. Nah, itu tuh melainkan menunjukkan kemauan untuk berkembang dan berkomunikasi dengan baik. Kayak Mbak Nabila berani gitu cerita ke leader Mbak Nabila atau ketua di dalam PT tersebut gitu, apa yang Mbak Nabila rasakan, Mbak komunikasiinnya dengan baik. Nah, Mbak Nabila tuh bisa mencoba mengatakan sesuatu seperti saya sangat berkomitmen untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik, namun terkadang ada banyak faktor yang mempengaruhi hasilnya. Bisa kita diskusikan cara-cara untuk memastikan kualitas tetap terjaga, sementara juga mendukung keseimbangan dalam pekerjaan saya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Mbak Nabila bertanggung jawab, tetapi juga memberikan ruang untuk berbicara tentang beban kerja yang lebih realistis gitu loh di tempat kerja Mbak Nabila. Itu terdengar lebih baik karena saya merasa seperti butuh dukungan dan takut untuk mengungkapkan itu. Saya akan mencoba berbicara dengan cara yang lebih terbuka dan lebih baik lagi, Bu. Nah, itu adalah langkah yang sangat baik. Mengungkapkan perasaan dan mencari solusi bersama bisa membantu Mbak Nabila ngerasa lebih didukung dan lebih dihargai. Mbak Nabila berhak untuk merasa dihargai dan didengarkan. Ingat, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apalagi kesalahan yang Mbak Nabila lakukan itu tuh bagian dari proses belajar, dan Mbak Nabila nggak perlu ngerasa ini tuh perlu ditanggung semuanya sendirian gitu oleh Mbak Nabila. Terima kasih banyak, saya merasa sedikit lebih ringan setelah mendengarkan saran Ibu. Saya akan coba berbicara dengan atasan saya dengan cara yang lebih terbuka dan mengatur ekspektasi dengan realistis. Sama-sama Mbak Nabila, saya senang bisa membantu Mbak Nabila. Nah, saya percaya Mbak Nabila mampu mengatasi ini dengan cara yang sehat. Nah, Mbak Nabila jangan ragu untuk kembali ke saya jika Mbak Nabila masih merasa mempunyai masalah atau ada yang perlu Mbak Nabila ceritakan kembali, saya bisa membantunya.
apalagi kalau Mbak Nabila merasa perlu didukung lebih lanjut. Mbak Nabila tuh pantas merasa dihargai dan didukung dalam pekerjaan Mbak Nabila. Terima kasih, saya benar-benar menghargai percakapan kali ini. Saya akan mencoba langkah-langkah yang telah kita bahas. Terima kasih. Dengan senang hati, semoga Mbak Nabila ngerasa lebih baik dan mendapatkan dukungan yang Mbak Nabila butuhkan. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.